Shalom sahabat muda, selamat hari Minggu dan masih dalam tema bulan ini yaitu Holy Spirit, the Spirit of Freedom. Kali ini kita sangat bersemangat karena kita akan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kita nggak perlu lagi berjuang seperti yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita dulu. Sama seperti hidup kita sekarang yang sudah diberi kemerdekaan oleh Tuhan Yesus. Dia telah berjuang mengalahkan dosa, memberikan kita kebebasan. Tapi dia memberikan itu supaya kita nggak hidup di dalam dosa terus-menerus. Tapi untuk hidup melakukan kehendak Bapa. Izinkan saya akan membacakan satu firman Tuhan di Galatia 5 ayat 13. Dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi, Bapa menebus kita bukan terus-menerus bablas di dalam dosa, tapi untuk terus melakukan kehendak Bapa, terus mengasihi orang dan melayani jiwa-jiwa. So, jemaat, saya undang sebelum kita masuk ke penyembahan, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebebasan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami sadar Tuhan bahwa pengorbananmu nggak murahan Tuhan. Kasih-Mu nggak murahan Tuhan. Ajar kami menghargai roh yang Kau berikan di dalam hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan roh tersebut memimpin kami ke dalam kehidupan yang telah Engkau tetapkan. Tuhan, mungkin kami gagal percaya Tuhan dengan apa yang telah Engkau tetapkan. Tapi ajar kami untuk menjadi tempat kediaman-Mu Tuhan. Sehingga roh-Mu tinggal di dalam hati kami, dan roh-Mu mengarahkan kami ke dalam jalan kehidupan. Terima kasih Tuhan atas apa yang telah Engkau kerjakan. Sadari kami Tuhan untuk terus menghargai kehadiran sahabat kami, roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
di atas air yang besar. Suaramu Bapa bicara penuh kekuatan bertahta. Suaramu Tuhan berkuasa di atas air yang besar. Suaramu Bapa bicara penuh kekuatan bertahta. Kau buat padang gurun gemetar, takut pun gemetar karenamu. Denganmu aku mampu hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, diriku di hatimu. Kau berikan segalanya untukku. Semua yang ku punya
Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu, Tuhan. Kau pemilik hidupku. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu, Tuhan. Kau pemilik hidupku. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu, Tuhan. Kau pemilik hidupku. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu, Tuhan. Kau pemilik hidupku. Kau pemilik hidup kami selamanya, Tuhan. Selamanya, Tuhan. Kami milikmu, kami milikmu selamanya, kami milikmu, Tuhan. Kami milikmu, Tuhan. Selamanya milikmu. Semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu, Tuhan. Kau pemilik hidupku.
Your kingdom come quickly. Your will be done the same. Our Father in heaven, and hallowed be your name. Your kingdom come quickly. Your will be done the same on earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven come. 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 Oh, let heaven come.
Hanya Tuhan yang kami butuhkan satu-satunya. Satu-satunya kami butuh Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kami ingin lihat hanya Engkau Tuhan. Tuhan tidak bisa ditukar dengan apa-apa. Kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan tidak bisa ditukar dengan apa-apa. Tuhan terlalu mulia, Tuhan terlalu dahsyat, Tuhan terlalu Terima kasih Tuhan, kami senang banget Tuhan kami bisa bersama Engkau Tuhan. Kami bisa merasakan kerajaan-Mu, kami bisa merasakan kebaikan-Mu, kami bisa merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Sangat penuh dalam hidup kami sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kami mau buka hati kami Tuhan lebih lagi. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar Tuhan bukan hanya menjadi sebuah doktrin atau sebuah pengetahuan Tuhan, tapi menjadi sebuah rema dalam kehidupan kami. Kami melakukan setiap apa yang Kau inginkan. Kami mau jadi anak yang taat Tuhan. Kami mau jadi anak yang mendengar. Terima kasih Bapa. Kami sayang Kau, kami cinta Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sahabat muda semuanya. Aku percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Oke, bulan ini tema kita adalah Holy Spirit, the Spirit of Freedom. Dan minggu ini aku pengen bagiin mengenai tuning into the Spirit, yaitu mendengarkan Roh Kudus. Kenapa? Karena aku ngerasa kita tahu kita itu hidup dan kita punya Roh Kudus di dalam kita, tapi seringkalinya kita susah untuk ngedengerin Roh Kudus. Nah, di Galatia 5 ayat 25 dibilang, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, kalau kita mau dipimpin oleh Roh itu, kita tuh harus bisa dengerin. Terkadang kita mikir kalau hidup di dalam Roh, mungkin kayaknya ngawang-ngawang gitu ya, hidupnya tuh bener-bener harus mungkin bahasa roh terus setiap hari atau gimana gitu, kayak apa sih hidup dalam roh gitu. Tapi padahal sebenarnya kuncinya itu ketika kita mau dipimpin, kita tuh kuncinya harus dengerin. Dimana-mana kalau kita mau dipimpin oleh orang pun, kita harus dengerin orangnya, nggak bisa kita yang terus ngomong gitu. Dan aku pengen berbagi sedikit gitu. Sebenarnya gimana sih cara kita dengerin Roh Kudus, gimana cara kita mengenal pribadinya gitu, dan apa yang mau kita dengerin gitu dari Roh Kudus. Dan seperti yang Pastor Radit bilang, Roh Kudus itu adalah the greatest promise, janji yang paling baik. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kasih kita keselamatan, Tuhan juga menjanjikan Roh Kudus, ngasih Roh Kudus, dan semuanya itu one package. Gak bisa kita cuma terima keselamatannya terus kita gak mau Roh Kudusnya, tapi kita benar-benar terima semua gitu. Roh Kudus itu adalah janji yang benar-benar langsung dikasih gitu. Tapi untuk kita terima juga adalah bagian kita. Gimana kita bisa terima Roh Kudus sebagai the greatest promise itu. Dan aku mau bagiin sedikit Roh Kudus itu pribadi yang kayak apa sih gitu. Di Yohanes 14 ayat 16 aku bacain dari Alkitab Amplified. Dibilang, and I will ask the Father, and He will give you another helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, and standby. Ini di sini udah banyak banget. Dibilang Roh Kudus itu sebagai seorang penolong yang juga adalah penghibur, pembela, intercessor, pendoa, syafaat, counselor, strengthener yang menguatkan, dan juga standby yang selalu ada. To be with you forever, untuk ada bersama kita selamanya. Ayat 17, the Spirit of truth, whom the world cannot receive and take to its heart, because it does not see Him or know Him. Roh kebenaran yang dunia gak bisa menerima dan
masukkan ke dalam hati mereka, karena mereka nggak bisa ngelihat dia atau nggak bisa melihat atau mengenal. Tetapi you know him because he remains with you continually and will be in you. Tapi kita semua itu tahu Roh Kudus ini karena apa? Roh Kudus itu sebenarnya tinggal di dalam kita dan selalu ada di dalam kita. Dan roh ini disebut juga roh kebenaran. Nanti kita akan masuk ke dalam roh kebenaran itu. Cuman aku pengen kita sama-sama ngerenungin gitu. Pribadinya Roh Kudus itu sebenarnya kayak banyak banget fungsinya. Untuk penolong, sekali lagi penghibur, pembela. Minggu lalu juga Oyo sempat share. Penghibur itu mengajarkan. Roh Kudus juga mengajarkan. Dan akan mengingatkan. Ngajarin dan ngingetin. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu penolong yang kayak lengkap gitu, one packet. But again, how do we tune into the Spirit? Gimana kita bisa diajar? Itu cuman bisa kalau kita dengar. Dan aku pengen bagiin di Yohanes 16 ayat 13 sampai 16. Sebenarnya Tuhan Yesus ngomong tentang Roh Kudus ini berkali-kali kepada murid-muridnya. Kayak kalau aku ngelihatnya kayak Tuhan lagi prepare murid-muridnya untuk dia pergi mati di kayu salib dan balik ke surga dan mau ngasih Roh Kudus, tapi kayaknya murid-murid tuh harus di-prepare segitunya, makanya dia ngomong berkali-kali. Dan aku mau ambil dari TPT Yohanes 16 ayat 13 sampai 16. Again, itu dibilang Spirit of Truth tadi. Nah, di Yohanes 16 ayat 13 dibilang, tetapi ketika Roh yang memberi kebenaran itu datang, Dia akan menyingkapkan kenyataan dari setiap kebenaran dalam diri kalian. Dia tidak akan menyampaikan pesannya sendiri, tapi hanya apa yang didengarnya dari Bapa. Dan dia akan mengungkapkan secara profetik kepada kalian apa yang akan datang. Dia akan mempermuliakan aku di bumi, karena dia akan menerima dariku apa yang menjadi milikku, dan mengungkapkannya pada kalian. Semua yang menjadi milik Bapa adalah kepunyaanku. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa penghibur ilahi akan menerima apa yang menjadi milikku dan mengungkapkannya pada kalian. Tidak lama lagi kalian tak akan melihatku lagi, tetapi setelah beberapa waktu kemudian, kalian akan melihatku lagi dengan cara yang baru. Nah, ayat ini pas aku renungin, dan ini juga ada di ayat-ayat pasal-pasal sebelumnya, Tuhan bilang, Roh pemberi kebenaran itu, dia akan menyingkapkan kenyataan dari setiap kebenaran yang ada dalam diri kalian. Roh Kudus, the Spirit of Freedom, yang kasih kebenaran yang sebenarnya udah ada dalam diri kita. Tapi mungkin kita lupa. Nah, dia tidak akan menyampaikan pesannya sendiri, tapi hanya apa yang didengar dari Bapa. Dan ini diulang berkali-kali di ayat 14 dibilang, Roh Kudus cuma akan menerima daripada Bapa apa yang menjadi miliknya dan mengungkapkannya pada kalian. Ayat 15 dibilang lagi, semua yang menjadi milik Bapa itu yang akan diungkapkan. Ayat ini kayak dibilang berulang-ulang dan buat aku sesuatu kalau di-emphasize berulang-ulang, itu artinya kita benar-benar harus take note gitu. Dan yang sangat amat menarik adalah Roh Kudus itu benar-benar cuman ngungkapin apa yang dari Bapa. Dia nggak mungkin punya pesannya sendiri. Diulang-ulang dibilang gitu di pasal 14, pasal 15, pasal 16 selalu dibilang Roh Kudus itu cuman dapetin semua yang dari Bapa dan diungkapkan pada diri kalian. Dan menariknya dibilang kalau setiap kebenaran tuh cuman udah ada di dalam diri kalian. Jadi ini tugas kita untuk benar-benar tune in apa yang mau Roh Kudus itu bukakan. Butuh bagian kita untuk benar-benar mau dengar apa yang Roh Kudus mau bukain, baru kita bisa tahu kebenaran apa yang dari Bapa. Dan kalau dibilang di TPT ini di footnote-nya ayat 13-nya itu truth. Bahasa Yunaninya dari truth atau kebenaran adalah realita dan bukan doktrin. Dan aplikasi dari kebenaran lah yang penting, bukan cuman sekedar pengetahuan. Kenapa? Karena terkadang kita suka ngelihat apa yang dilihat oleh mata jasmani kita, apa yang kita alami di luar sini, dan kadang kita suka create our own assumption gitu. Tapi yang kita harus ingat juga adalah satu, kenyataan apa yang ada di depan kita itu belum tentu
kebenarannya Tuhan. Apa yang kita hadapi semuanya itu benar, itu nyata, tapi belum tentu itu semua adalah kebenaran Tuhan. Dan ini kenapa buat aku kita butuh banget Roh Kudus untuk mimpin kita. Karena kalau kita cuma ngelihat realita yang ada di sekitar kita, it's easy for us to lose our focus. Terlalu gampang buat kita untuk kehilangan fokus kita. Dan akhirnya kita berasumsi sendiri. Dan aku rindu banget untuk kita sama-sama benar-benar renungin ayat yang tadi. Gimana kalau Roh Kudus itu cuman roh yang memberi kebenaran yang ada di dalam diri kita semua. Dan satu juga dari Yohanes 10 ayat 7-10. Kukatakan padamu kebenaran kekal. Akulah pintu gerbang untuk kawanan domba. Semua orang yang menerobos masuk sebelum aku adalah pencuri yang datang untuk mencuri. Tapi domba-domba itu tidak pernah mendengarkan mereka. Akulah gerbang masuk. Siapa yang masuk melalui aku memperoleh hidup, kemerdekaan, dan kepuasan. Pencuri hanya memikirkan satu hal. Ia ingin mencuri, membantai, dan menghancurkan. Tapi aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan, melebihi dari yang kamu harapkan. Hidup dalam segala kepenuhannya sehingga kamu melimpah ruah. Kita sering banget dengar ayat ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Waktu aku ngerenungin ayat ini beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu lah, di awal pandemi, itu kayak aku lagi ngerasa kok kayaknya aku nggak punya peace gitu. Aduh, damainya kok hilang, kayak kok sukacita aku hilang, kayak banyak banget, ngerasanya tuh kayak banyak banget masalah, semuanya tuh kok kayaknya hilang gitu. Nah, cuman pas aku dapetin ayat ini, terus kayak ada dalam aku tuh kayak ada yang bilang gitu, coba baca gitu, baca lebih lagi. Pas aku baca di footnote ayat 9-nya dibilang adalah Yesus adalah gembala yang menyertai kawanan dombanya dan memastikan kawanan dombanya hidup dengan tentram dan aman. Nah, pengajaran atau suaranya akan menjaga kita dari para guru yang tidak dapat dipercaya, yang ingin mencuri hati kita dan mengikat kita. Mereka mencuri dan merampok itu kasih yang hanya milik Yesus. Yang mereka rampok itu affection. Di sini aku benar-benar kayak lumayan kayak tertampar ya. Kalau dulu tuh selalu bilangnya kayak, gila nih, iblis lagi nyuri damai gue, iblis lagi nyuri sukacita gue, iblis lagi nyuri apa. Tapi sebenarnya salah gitu. Yang dicuri tuh satu, hati kita. Yang dicuri adalah hati kita dan affection. Makanya dibilang cuman pengajaran atau suaranya dia yang akan menjaga kita dari semua yang ingin mencuri hati kita. Jadi inilah kenapa pentingnya kita benar-benar tune into the spirit dan benar-benar tahu apa yang Roh Kudus mau bukain di dalam diri kita. Karena kalau enggak, kita cuma akan ngerasa wah, nggak ada damai, nggak ada apa, padahal semuanya itu ada di dalam kita gitu. Waktu aku kayak ngerasa kayak gitu, aku cuma ngerasa kayak Tuhan bilang, aku tuh ada di dalam kamu tuh penuh gitu. Aku sebagai damai, aku sebagai sumber sukacita, sumber kehidupan semuanya. Jadi kayak pribadinya itu nggak pernah dicuri, tapi hati kita, kasih kita yang dicuri. Karena ketika kita nggak connect sedikit aja, ketika kita lose focus, kita tuh lupa gitu sama yang ada di dalam kita sendiri. Makanya dibilang tadi di Yohanes 16 itu adalah semua kebenaran itu ada dalam diri kita. Tapi gimana kita bisa tune into that truth? Dan ayat favorit adalah Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Aku suka versi TPT yang dia bilang, if you embrace the truth, it will release more freedom into your lives. Kuncinya satu, embrace. Dan kalau embrace, kita merengkuh, itu kita butuh untuk berusaha. Karena apa? Terkadang butuh usaha kita untuk benar-benar dengar apa sih kebenaran yang Tuhan mau ungkapkan. Di footnote-nya 8:32 Yohanes itu dibilang,
Kebenaran yang Yesus berikan pada kita membebaskan kita dari belenggu masa lalu kita, belenggu dosa kita, dan belenggu agama. Yesus menyampaikan kata-kata itu kepada mereka yang belum sepenuhnya terbebas dari tradisi-tradisi manusia. Dan ini yang aku highlight, kebenaran harus diterima dan dilatih melalui proses pendewasaan rohani yang ilahi. Kebenaran harus diterima dan dilatih melalui proses pendewasaan rohani yang ilahi. Again, di situ dikatakan, kata Yunani untuk kebenaran adalah realita. Dan dengan menerima realita Kristus, menghadirkan kemerdekaan yang lebih besar ke dalam hidup kita. Nah, ini yang aku pengen teman-teman benar-benar renungin juga, gimana kebenaran itu harus kita terima. Dan itu semua harus dilatih melalui proses pendewasaan rohani kita. Jadi bukan kayak, kadang-kadang kita gini, kita sering bilang kita itu diterima dan kita menerima, tapi cuma nyampe head, cuma nyampe knowledge, nggak nyampe hati gitu. Kita bilang, oh ya, I'm fully accepted, but do I actually accept God for who He is? I'm fully accepted, tapi do I accept His truth as well? Semua kebenaran yang Tuhan mau singkapkan. Itu yang buat aku benar-benar kunci untuk kita bisa benar-benar tinggal di dalam roh, walking in the promise. Itu adalah ketika kita benar-benar bisa dengar, tune into the spirit, and embrace the truth He's about to reveal. Dan balik lagi, kenyataannya kita belum tentu adalah kebenaran, dan justru di setiap keadaan itu yang kita mesti cari itu adalah apa kebenarannya Tuhan di dalam itu. Bagian kita adalah untuk cari, untuk melatih diri kita untuk embrace. Di Yohanes 8 ayat 36 dibilang, if the Son sets you free, then become a true son and be unquestionably free. Ketika anak itu membebaskan kamu, memerdekakan, maka jadilah seorang anak yang benar-benar gitu, become a true son. Ini part kita gitu. Bapa itu gak bisa berfungsi kalau kita juga gak jadi anak. Roh Kudus gak bisa berfungsi kalau kita juga gak dengar. Bagian kita adalah untuk kita benar-benar bisa memposisikan diri kita untuk mau dituntun, dipimpin, mendengarkan Roh Kudus dan embrace all the truth He's about to reveal to us. Gimana caranya? Yang Pastor Adit bilang 2 minggu lalu, wait upon the Lord, nanti-nantikan Tuhan, nanti-nantikan Tuhan. Gimana caranya? Ini mungkin ini kadang menjadi pertanyaan gitu. Aku pun dari dulu suka kayak, aduh gimana ya menanti-nantikan Tuhan gitu. It's as easy as open up your heart, be expectant without expectation. Be expectant without expectation. Kenapa? Kita itu harus tahu pengharapan kita tuh ada di dalam siapa. Tapi kita juga nggak bisa punya pengharapan dengan mengkotak-kotakan pengharapan kita menjadi kayak harapan-harapan yang kita ngarep gitu. Seringkali kita reduce Tuhan untuk masuk ke dalam box kita. Misalnya kita lagi ngadepin kenyataan gitu. Terus kita pengen tahu kebenarannya Tuhan dengan cara doa. Tapi kita udah reduce Tuhan masukin ke dalam box kita. Yang kita pikir itu expectation-nya kita gitu. Padahal sebenarnya yang Tuhan yang harusnya kita lakukan adalah kita harus hidup dalam ekspektansi gitu. Kita harus expectant, harus menanti-nantikan dengan penuh harapan karena Dialah harapan kita gitu. Cuman kita jangan kotakin Tuhan dengan cara kita berpikir, karena kalau kita udah put expectation gimana cara Tuhan bekerja, itu kita cuman akan masuk ke dalam kekecewaan atau distraction. Kita distracted, lose focus lagi. Fokus kita hilang lagi ketika yang kita pikir harusnya Tuhan bekerja seperti ini, tapi kita miss the point karena menurut Tuhan kebenarannya seperti ini. Tapi kita pikir, wah Tuhan kan baik, harusnya Tuhan bisa kayak gini. Dan akhirnya kita jadi distracted dan kita disappointed dan akhirnya kita jadi disconnected sama Tuhan.
Tapi kalau kita punya ekspektansi, ketika kita selalu expectant, penuh dengan pengharapan, kita tahu kita punya pengharapan karena kita tahu janji-janjinya. Karena kita tahu kebenaran-kebenarannya. Dan hati kita cuma akan bisa penuh, apapun keadaan kita, hati kita cuma bisa penuh dengan ucapan syukur karena kita tahu satu kebenaran, yaitu Tuhan itu baik. Dan dia adalah Tuhan, dan kita bukan. Dan let God be God gitu. Dan kadang mungkin itu that one simple truth yang kita mungkin harus embrace gitu. Tanpa kita sadari, to let God be God. Dan kita bukan Tuhan. Untuk benar-benar kita bisa benar-benar berserah. Itu kita harus benar-benar tahu, harus punya keyakinan kepada siapa kita berharap. Jadi bukan kita expect Tuhan untuk do something for us, tapi kita benar-benar fully expectant, knowing He will turn things for our own good. Jadi trust is the key. Makanya balik lagi, semua itu harus kita benar-benar bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan mentransformasi kita dari dalam keluar. Kalau kita ngomongin worship dan prayer, dulu aku pikir worship itu untuk kita ngerasain hadiratnya Tuhan. Worship harus merinding, harus sampai gimana gitu, kayaknya pokoknya cuman kejamah Tuhan kalau kayaknya ada physical kayak wah Tuhan hadir nih. Tapi enggak, worship itu justru adalah respon kita. Kita menyembah bukan karena kita mau merasakan Tuhan, tapi kita menyembah yang kita kenal. Karena kita udah tahu, kita udah ngerasain dulu Tuhan tuh seperti apa. Kita udah tahu kebenarannya. When we embrace the truth yang Roh Kudus bukain, justru pasti yang namanya respon kita udah pasti menyembah. Karena penyembahan adalah kesepakatan kita dengan siapa Dia. Respon kita udah pasti jadi otomatis menyembah, walaupun keadaan kayaknya nggak baik, keadaan nggak sesuai, dan perasaan kita mungkin juga rasanya kayak nggak enak gitu. Tapi ketika kita tahu kebenarannya Tuhan, itulah makanya dibilang damai sejahtera yang melampaui segala akal. Akal kita mungkin nggak nyampe. Tapi dalam roh kita tahu, kita yakin, and that's full of expectancy. Kita yakin, kita tahu, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan ini yang perlu banget untuk kita lakukan adalah untuk kita benar-benar bisa tune in to the Spirit. Ketika kita berdoa, makanya dibilang Matius 6 ayat 6 dibilang ketika kamu berdoa masuklah ke dalam kamar, kunci pintu. Kenapa? Sometimes we just need to get alone with God. Butuh untuk kita datang. Tuhan tuh yang selalu nanti-nantiin kita untuk datang. Butuh kita datang dan kita be available to hear, to actually tune in to the Spirit. Gak cuma dengerin. Kalau zaman dulu kita punya radio, kita harus setel dulu frekuensinya, baru kita bisa dengerin. Sama, kita juga mungkin harus setel frekuensi hati kita gitu, dengerin gitu, apapun keadaannya. There's something about personal prayer, dan juga adalah corporate prayer juga yang Pastor Adi juga bilang. Kenapa? Karena doa itu adalah encountering Jesus. Doa itu mengenai perjumpaan dengan Yesus. Doa itu gak ngerubah Tuhan, tapi doa itu ngerubah kita. Karena apa? Ketika kita doa, ketika kita belajar untuk diam, kita dengerin apa yang Roh Kudus mau bukain, semua yang daripada Bapa yang dibukain, justru itulah yang akan merubah kita. Makanya di Yohanes 16 ayat 16-nya itu dibilang, Yesus bilang kepada muridnya, kamu akan sesaat lagi kamu tidak akan melihatku lagi, tapi kamu akan melihatku lagi. Kalau di PT dibilang in a new way. Justru ketika kita berhasil to tune into the Spirit, to encounter Him, embrace the truth, itu yang membuat kita bisa ngelihat dengan perspektif yang baru, dengan cara yang berbeda. Dan itu yang aku rindu buat kita semua sama-sama.
Sama-sama kita belajar, kita semua dalam journey masing-masing. Tapi gimana caranya di setiap saat kita harus bisa untuk dengerin dan terima kebenarannya Tuhan. So, aku mau tutup dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus pribadi begitu lembut Tuhan, yang selalu mengajar, memimpin kami Tuhan. Tuhan, kami cuma mau satu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk memposisikan diri kami Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang mau mendengar apa yang Roh Kudus mau bukakan. Ajar kami Tuhan untuk benar-benar bisa mengenal Engkau lebih lagi, supaya kami tahu Tuhan setiap kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Karena cuma itu yang kami butuhkan Tuhan. We need your truth. Kebenaran-Mu yang akan membawa kemerdekaan yang lebih lagi Tuhan untuk kami Tuhan. So, Roh Kudus, kami buka hati kami. Kami izinkan Engkau untuk bekerja sebebas-bebasnya. Dan kami mau untuk terus dan terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin dan amin. Oke, happy Sunday semuanya, and God bless. Welcome to Muda Update. Bagi para sahabat muda yang rindu untuk menabur, dapat melakukan transfer melalui Bank Mandiri atas nama Gereja JKI Muda. Untuk mendapatkan informasi terupdate dari Muda, jangan lupa untuk follow Instagram Muda di @muda_untuk_Indonesia. Sermon yang dibagikan hari ini dapat kembali didengarkan dalam bentuk podcast Pesan Muda di Spotify. Sahabat muda, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Seperti saya percaya bahwa firman Tuhan yang ditaburkan hari ini tidak kembali sia-sia. Firman Tuhan akan tertanam dalam hati kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan dinikmati banyak orang. Dan tentunya nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebelum kita menerima berkat, saya mengajak sahabat muda, kita bersama-sama mendeklarasikan iman. Kami percaya bahwa kerajaan-Mu sudah datang dan kehendak-Mu terjadi atas hidup kami, keluarga kami, kota, dan bangsa kami. Kami adalah gerbang sorga di mana Raja Kemuliaan akan muncul dan memerintah melalui hidup kami. Kami akan berdampak dan menjadi berkat karena kami telah diberkati. Kami akan hidup mengasihi Tuhan dan sesama karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami akan menolak untuk hidup dalam kepalsuan karena kami diciptakan unik, dahsyat, dan ajaib. Urapan, karunia, dan potensi kami akan aktif dan bertumbuh berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Tuhan berjalan bersama kami. Kami akan melihat mujizat, kesembuhan, pemulihan, promosi, kedewasaan, pengembangan, karena bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang tinggal di dalam kami. Kami akan menjadi pelaku firman agar Injil tersebar dan nama Tuhan ditinggikan. Bangsa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Sahabat muda, angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu pada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.